Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah pagi lawatan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah membangun kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, dengan nafas yang baru. Sekarang kami akan melakukan aktivitas kami akan mulai aktivitas kami. Engkau berkati semua apapun yang kami lakukan pada hari ini, dari pagi, siang, hingga malam hari Tuhan. Engkau berkati kami dimanapun kami berada dan perjalanan. Kau sampaikan kami ke tujuan kami tanpa kurang suatu apapun. Juga berkati Tuhan yang akan berikan firman-Mu, yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai dia dengan luar biasa, agar apapun yang disampaikan dapat masuk dalam hati kami dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian sebelum kita mendengarkan firman pada pagi hari ini. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, agar mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti,
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang menikmati semua kebaikan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sangat berterima kasih untuk kasih karunia Tuhan, untuk semua berkat-berkat Tuhan, bahkan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau mendasari hidup kami hari ini dengan satu kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hati Tuhan bagi kami Bapa, karena kami siap untuk kami mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat tahun baru, selamat menikmati tema yang baru, Tahun Mujizat. Bukan kebetulan Bapak Ibu kalau Bapak Gembala menyusung tema 2025 adalah tentang Tahun Mujizat. Karena kami percaya banyak hal, pesan-pesan profetik, pengalaman-pengalaman rohani Bapak Ibu akan Tuhan naikkan, akan Tuhan kembangkan, hingga Bapak Ibu berjalan seturut apa yang Tuhan mau. Mari Bapak Ibu kita akan sama-sama membuka di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema yang diusung adalah Tahun Mujizat. Menurut saya Tahun Mujizat ini bukan tema kebetulan. Kita diberikan untuk sidang jemaatmu mengalami yang namanya Tahun Mujizat. Walaupun mungkin kita berkata keadaan kita sama seperti yang dulu. Mungkin Bapak Ibu sudah kehilangan pengharapan. Mungkin Bapak Ibu sudah mengalami yang namanya mati dari finansial, mati dalam bisnis, mati dari harapan. Seolah-olah memang tidak mungkin mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi Bapak Ibu, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Judul perikop ini adalah tentang Lazarus dibangkitkan. Dari cerita firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Lazarus sudah mati 4 hari, sudah dikubur. Secara manusia, tubuh Lazarus pasti sudah mengeluarkan aroma bau yang tidak sedap. Tapi di sini Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada yang terlambat, bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, bahwa mujizat itu masih ada sampai detik ini. Khususnya di dalam panitia Natal, kami banyak mengalami yang namanya diajar oleh Tuhan. Aku sebagai Tuhan pilih sebagai ketua, dan kami para panitia Natal diajar oleh Tuhan untuk kami selalu berharap kepada Tuhan. Apa yang sudah kami rancang, apa yang sudah kami persiapkan, Tuhan ubahkan semua itu. Bahkan Tuhan mengajarkan kami untuk kami benar-benar mengandalkan Tuhan. Untuk kami benar-benar berharap hanya kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu, Tuhan tidak mau kita hanya mengandalkan manusia, kekuatan kita sendiri. Tapi Tuhan menginginkan, Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan kuasanya lewat panitia Natal, lewat kami semua yang kami bekerja keras, kami bertanya kepada Tuhan, ada air mata, ada suatu harga yang harus dibayar. Tapi Tuhan ajar kepada kami untuk kami tetap berharap, untuk kami tetap percaya. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, kunci untuk kita mengalami yang namanya mujizat yang pertama adalah percaya. Hanya itu yang Tuhan minta dari kita semua. Percaya. Walaupun keadaan tidak mendukung. Walaupun keadaan tidak seperti apa yang menjadi janji Tuhan. Tapi Tuhan hanya inginkan kepada kita.
percaya. Percaya kepada Tuhan, kepada janji-janji Tuhan kita harus percaya. Karena Bapak Ibu, di saat kita percaya, di saat di dalam ayat ini Maria, Marta, dia percaya akan Tuhan, akan kebesaran Tuhan, akan kedaulatan Tuhan, akan penyertaan Tuhan, akan kuasa Tuhan. Lazarus boleh dibangkitkan. Dan di dalam percaya ini Bapak Ibu tidaklah mudah. Banyak hal yang akan kita alami, banyak hal yang air mata akan keluar. Banyak hal yang membuat kita khawatir karena kita mendengar, karena kita melihat dan kita merasakan. Tapi Tuhan tetap menginginkan kita untuk percaya. Selain percaya, ada harga yang harus kita bayar. Yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu kita harus berani mengambil resiko. Contohnya apa Bapak Ibu? Contohnya di Alkitab, Maria dan Yusuf. Maria adalah seorang baik-baik. Saya percaya Maria adalah orang baik-baik di bangsanya pada waktu itu di suku Israel. Tapi dia dipilih Tuhan untuk dia boleh mengandung anak yang dari Roh Kudus. Yusuf adalah juga orang baik-baik. Dia punya hati yang tulus, tapi dia diminta oleh Tuhan. Dia yang tadinya takut untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi malaikat datang kepadanya menguatkan dia untuk dia jangan takut, untuk dia percaya. Begitu pula dengan Maria, dia menguatkan hatinya sampai dia bilang, jadilah padaku menurut kehendakmu karena aku adalah hamba Tuhan. Nah ini semua Tuhan inginkan bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kita percaya, untuk kita berani mengambil resiko. Di dalam kepanitiaan saya juga harus mengambil begitu banyak resiko. Saya menginformasikan kepada teman-teman, bagi mereka yang tidak terlibat, tidak aktif di dalam kepanitiaan. Saya mengajukan sesuatu, mereka mau maju menjadi panitia atau mundur. Dan itu menjadi beban buat saya. Kenapa? Karena kami masih memerlukan dana. Dengan adanya panitia mundur, mereka ada janji iman. Bisa aja mereka tidak memberikan janji iman. Tapi di situ Tuhan menginginkan saya untuk saya tidak bergantung kepada manusia. Untuk saya tetap percaya kepada Tuhan. Untuk saya tetap percaya mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan orang-orang yang ada di sekeliling saya. Bukan mengandalkan uang mereka. Bukan mengandalkan kekuatan saya, pikiran saya, tapi diajar untuk selalu berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, janji Tuhan boleh tergenapi. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Natal dari Natal Abi, Natal Youth dan Teens, Natal malam 24, 25, 31, tanggal 1 berjalan dengan baik, dengan penuh berkat Tuhan, dengan penuh sukacita. Saya percaya itu adalah janji Tuhan, itu adalah bentuk tanggung jawab Tuhan di saat kita percaya kepada Tuhan. Jadi saya Bapak Ibu mengucapkan terima kasih buat seluruh panitia Natal yang sudah bersama-sama bekerja keras, sama-sama bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Buat para sidang jemaat, penatua, diaken, seluruh penasehat, Bapak Gembala, semuanya saya mengucapkan terima kasih. Karena Bapak Ibu sudah mendukung acara ini, semua acara ini berjalan dengan baik. Dan saya persembahkan seluruh acara Natal ini, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu buat semua dukungannya. Dan saya percaya dan saya tetap mengingatkan, tetap percaya mujizat itu masih ada. Satu lagi saya tutup dengan kesaksian saya. Saya mengajar 23 tahun, saya menanti untuk saya terpilih ikut dalam PPG. Puji Tuhan, di akhir tahun 2024, tepat di tanggal 30 November, saya Bapak Ibu dipanggil untuk mengikuti PPG. Ini bukti bahwa mujizat itu masih ada. Ini bukti bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Tuhan tidak terlambat menolong saya juga Bapak Ibu. Jadi tetap semangat, tetap terus berharap kepada Tuhan, tetap berdoa, tetap baca firman Tuhan, tetap bersyukur, tetap selalu mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Biarlah firman Tuhan yang sederhana ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua.
Terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, bahwa kami percaya mujizat Tuhan masih ada. Kuatkan kami yang lemah, kuatkan kami Bapa, sehingga kami boleh menerima mujizat itu Bapa. Karena mujizat itu adalah bagian kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami buka hari ini Tuhan. Kunci berkat kami buka pada hari ini. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub tercurah bagi kami pada pagi hari ini. Apa yang kami buat, apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur untuk semua yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas buat kita semua. Shalom.